Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 akan melakukan eksperimen mengenai eksperimen efek Hall. Di mana di sini sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya Fitri Hayati dengan NIM 2103377, saya Azhara Nurmifta dengan NIM 210336061, Saya Yasmin Sari dengan NIM 210334049. Saya Divin Feliza dengan NIM 210336069. Saya Lucy Vidya Putri dengan NIM 2103099. Baiklah, di sini kami akan melakukan percobaan mengenai eksperimen efek Hall. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini kami akan melakukan percobaan eksperimen efek Hall, di mana efek Hall itu adalah peristiwa di mana arus listrik yang mengalir pada bahan pengantar, di mana di bahan tersebut terdapat medan magnet sehingga arus tersebut terjadi pembelokan dan berkumpul di satu sisi, di satu sisi yang mengakibatkan beda potensial yang disebut dengan tegangan Hall. Selanjutnya, eksperimen efek Hall ini bertujuan untuk yang pertama menentukan density pembawa muatan, yang kedua menentukan jenis pembawa muatan, yang ketiga menentukan konstan Hall. Selanjutnya, alat dan bahan yang pertama ada di sini ada sensor magnet field 2 yang berfungsi untuk mendeteksi magnet. Nah, selanjutnya ada aparatur efek Hall yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan arus. Selanjutnya ada 550 universal interface. Di sini berfungsi untuk menghubungkan alat-alat ini ke komputer. Dan terakhir ada pascal capstan yang terdapat di komputer yang berfungsi untuk menampilkan grafik data yang dihasilkan. Jadi itulah alat bahan dan tujuan yang kami lakukan untuk eksperimen efek Hall. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan prosedur persiapan dari eksperimen efek Hall. Yang pertama, kita hubungkan pada bagian excitation current untuk Hall efek aparatus. Kita hubungkan ke magnetik. Untuk yang kabel hitamnya juga kita hubungkan ke magnetik. Kemudian kita lihat pada belakang Hall efek probe ini ada label IS dan UH. Untuk IS kita hubungkan ke Hall current pada bagian Hall efek aparatusnya. Kemudian untuk label UH atau Hall voltage-nya pada Hall efek probe ini kita hubungkan ke Hall voltage di Hall efek aparatusnya.
Setelah itu, kita lihat pada bagian universal interface untuk pin A, kita hubungkan ke bagian interface hal voltage di hal efek aparatusnya. Pastikan kabel ini sesuai dengan pola yang ada pada alatnya. Kemudian, untuk pin B pada universal interface, kita hubungkan pada interface hal current di hal efek aparatusnya. Setelah dipastikan semua kabel terhubung, kita lihat, kita atur ketinggian hal efek probe-nya dari magnetic field ini sejajar dengan magnetiknya. Setelah sejajar, kita hidupkan universal interface-nya dan hal efek aparatus. Pastikan semua yang tertera pada alat ini berada di posisi 0. Baik, setelah kita melakukan persiapan yang menggunakan kabel-kabelnya dengan peralatannya, kita akan memasuki yaitu proses pengambilan data pada eksperimen pertama, yaitu dengan memvariasikan arus semikonduktor dengan medan magnetnya konstan. Yang pertama kita akan mengatur posisi probe efek ini berada di tengah-tengah magnet. Selanjutnya, setelah di tengah-tengah, kita akan mengatur agitation current atau IM-nya ke 500 mA. Ini diatur ke 500 mA agar nilai B-nya konstan di level. Nah, setelah IM-nya 500, kita atur lagi IS-nya atau hal current-nya itu ke 0. Setelah sudah 0, kita akan mulai proses pengambilan data, lalu kita beralih ke komputer terlebih dahulu. Yang pertama kita akan mengklik preview. Nah, setelah klik preview, kita akan menaikkan hal current atau arus IS-nya ke 0,5. Setelah kita naikkan ke 0,5, lalu kita keep lagi data yang ada pada komputer. Kita keep, lalu kita naikkan kembali ke 0,5, naikkan dengan penambahan 0,5 lagi sehingga arusnya menjadi 1 mA. Setelah itu kita keep kembali, lalu kita ulangi hal yang sama sampai arusnya nanti yang terbaca adalah 5,5 mA. Kita naikkan terus sampai nanti dia berakhir pada 5,5 mA. Setelah kita sampai pada
hal IS-nya sama dengan 5,5 MA, kita akan klik stop. Klik stop pada komputer. Lalu kita akan menurunkan arus IS kembali ke 0. Setelah pengambilan data, kita bisa melihat grafik yang ada pada komputer, yaitu antara hal voltage dengan arus. Baik, selanjutnya untuk mencari nilai medan magnetnya, kita akan mengeluarkan hal efek ini, lalu kita masukkan sensor magnetik 2 aksisnya, lalu jangan lupa kita akan mengklik tombol tarik pada sensornya. Setelah kita klik, maka kita akan bisa membaca. Kita akan klik preview untuk membaca nilai B. Terdapat nilai tegangan nilai B-nya yaitu 0,0031. Lalu kita klik stop. Lalu untuk percobaan arus IM 800 MA, kita akan melakukan percobaan yang sama dengan 500 MA tadi, tapi pada percobaan ini IM-nya kita akan ganti ke 800 MA terlebih dahulu. Setelah IM-nya kita atur ke 800 MA, kita akan mulai percobaan yang sama juga dengan nilai IM 500 MA tadi. Kita masukkan lagi ke hal probenya, lalu kita atur arusnya, kita klik preview untuk pengambilan data, lalu kita atur lagi IS-nya ke 0,5. Lalu kita klik keep preview, keep sample, lalu ulangi lagi menaikkan arus IS-nya sampai dia nanti 5,5 MA. Setelah kita naikkan arusnya sampai dengan 5,50 MA, kita klik stop pada komputer, lalu kita turunkan arus IS kembali ke 0. Setelah itu kita akan mendapatkan data untuk nilai IM-nya yaitu 800 MA. Ini adalah grafik dari variasi arus 800 MA. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai medan magnetnya, kita juga keluarkan hal probe ini dari medan magnet tadi, lalu kita masukkan sensor magnetic axis-nya, lalu kita jangan lupa untuk mengklik tombol tarik pada bagian magnetnya. Lalu kita klik preview, kita atur posisinya. Maka kita mendapatkan nilai medan magnetnya yaitu 0,005 T S, di mana nilai medan magnetnya itu negatif. Lalu kita klik stop. Baiklah, itulah tadi percobaan untuk eksperimen pertama dengan variasi arus dan medan magnetnya konstan. Selanjutnya yang terakhir yaitu untuk 2.1C, itu untuk B-nya 0 dan IM-nya juga 0. Kita juga melakukan hal yang sama dengan yang sebelumnya, yaitu memasukkan produknya ke dalam, lalu kita lakukan pengambilan data seperti tadi dengan menaikkan arus IS ke 0,5.
keep preview, lalu keep sample. Selanjutnya kita naikkan lagi arusnya dengan penambahan 0,5 sampai nanti dia berakhir di 5,5 mA. Setelah arus IS-nya 5,50 mA, kita akan mengklik stop pada komputer, lalu kita akan mendapatkan datanya seperti berikut. Karena di sini kita menggunakan B-nya 0, maka kita tidak mengukur B-nya. Nah, itulah tadi eksperimen percobaan untuk tabel 2.1a, 2.1b, dan 2.1c dengan memvariasikan arus dengan medan magnet konstan. Baik, di sini saya akan melanjutkan percobaan kedua, yaitu tentang variasi medan magnet. Pada percobaan ini kita membutuhkan dua buah tabel yang mana ada pada komputer. Yang pertama, variasi arus dari 50 sampai 900 mA, dan tabel kedua yaitu tentang kuat medan magnet. Baik, pada percobaan kali ini kita harus menggeser sensor magnetnya ke tengah medan magnet, lalu mengklik tombol tara yang ada di samping sensor magnetnya. Selanjutnya kita harus mengklik preview yang ada pada komputer dan menaikkan arus pada excitation current-nya menjadi 50 mA. Setelah 50 mA, kita akan mengklik tombol keep pada komputer dan lakukan percobaan kembali untuk menaikkan arus IM-nya menjadi 100 mA. Setelah 100 mA, kita kembali menekan keep pada komputer. Selanjutnya kita akan menaikkan arusnya menjadi 150 mA. Setelah arusnya 150 mA, kita akan kembali menekan tombol keep pada komputer. Percobaan dilakukan sampai arusnya 900 mA. Setelah mencapai beberapa data, klik stop pada komputer dan didapatkan data seperti yang tertera pada komputer, dan grafik didapatkan seperti pada komputer. Didapatkan nilai A, yaitu yang tertera pada komputer, nilai A, B, dan C-nya ada pada komputer. Baik, untuk percobaan selanjutnya yaitu tabel 2.2b untuk memvariasikan tegangan Hall. Sebelumnya kita harus memasukkan Hall probe-nya ke tengah medan magnet. Setelahnya, atur IS yang ada pada Hall aparatus menjadi 5 mA. Setelah IS-nya 5 ampere, maka kita harus mengganti grafiknya ke yang peri B, lalu mengklik tombol preview yang ada di komputer. Setelah mengklik tombol preview, selanjutnya kita akan menaikkan arus pada IM menjadi 50 mA. Setelah arusnya 50 mA, kita akan mengklik keep, lalu menaikkan lagi arusnya menjadi 100 mA. Setelah arusnya 100 mA, kita akan klik tombol keep,
pada komputer. Lalu kita naikkan kembali arusnya menjadi 150 mA. Setelah arusnya 150 mA, kita kembali mengklik tombol keep pada komputer dan kembali menaikkan arus menjadi 200 mA. Setelah menjadi 200 mA, kita klik tombol keep pada komputer. Nah, percobaan seperti yang saya lakukan tadi dilakukan sampai variasi tegangannya menjadi 900 mA. Setelah tegangan menjadi 900 mA, kita klik stop pada komputer dan akan terlihat grafik yang ada pada komputer seperti ini. Baiklah, untuk percobaan selanjutnya untuk tabel 2.2c yaitu tentang variasi tegangan Hall dengan IS-nya 8 mA. Baik, dan seperti yang saya lakukan tadi, kita harus menggeser Hall probe-nya ke tengah medan magnet dan menaikkan IS-nya menjadi 8 ampere. Setelah IS-nya 8 ampere, kita klik tombol preview pada komputer. Lalu kita naikkan IM-nya menjadi 50 mA. Setelah IM-nya 50 mA, kita klik keep pada komputer. Lalu kita kembali menaikkan arus IM-nya menjadi 100 mA. Setelah arusnya 100 mA, kita kembali mengklik tombol keep pada komputer dan kembali menaikkan arus menjadi 150 mA. Setelah arusnya 150 mA, kita kembali mengklik tombol keep pada komputer dan kembali menaikkan arus menjadi 200 mA. Setelah arusnya 200 mA, kita kembali lagi mengklik tombol keep. Begitu prosedur seterusnya hingga arusnya mencapai 900 mA. Setelah arusnya mencapai 900 mA, akan didapatkan kita mengklik stop dan akan mendapatkan beberapa data dan grafik akan muncul pada layar komputer. Setelah dilakukan percobaan, kembalikan semua arus menjadi 0 supaya magnetnya tidak terlalu panas. Itulah tadi beberapa percobaan untuk variasi medan magnet dan variasi tegangan Hall pada efek Hall. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana hasil dan kesimpulan dari percobaan yang telah kita lakukan tadi. Kita bisa lihat dari grafik di samping bahwa yang pertama variasi dari arus listrik. Dari grafik tersebut dapat diketahui bahwa
nilai tegangan Hall dan kuat arus itu berbanding lurus. Artinya semakin besar tegangan Hall-nya, maka kuat arusnya juga akan semakin besar. Nah, pada variasi medan magnet ini, tegangan Hall dan medan magnet berbanding lurus. Artinya semakin besar tegangan Hall-nya, maka medan magnetnya juga akan semakin besar. Pada tabel 2 ini, percobaan kedua variasi medan magnet ini, kita menentukan nilai density. Pada nilai density ini, semakin besar nilai arus, maka nilai density-nya juga akan semakin besar. Dan nilai density ini berbanding terbalik dengan konstanta Hall. Nah, untuk menentukan jenis pembawa muatan dapat diketahui dari nilai tegangan hasil yang bernilai negatif. Artinya, jenis pembawa muatan pada percobaan ini adalah elektron. Nah, itulah kesimpulan dari hasil percobaan yang telah kami lakukan ini. Baiklah, itulah tadi percobaan kami mengenai eksperimen efek Hall. Sekian dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan, kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum